Guys, lu pernah denger kisah nabi paling absurd tapi keren dari Nabi Idris alaihi salam? Konon beliau sampai masuk surga, tapi sendalnya ketinggalan di sana dan akhirnya tidak mau keluar lagi. Lah, terus surga bisa dimasukin dan keluar lagi? Nyatanya orang kalau udah dapet tempat PW emang paling sulit untuk diajak pindah, guys. Nah, buat lu yang agamanya pokoknya cuman modal percaya saja dan jangan banyak nanya. Siap-siap ya. Kali ini gue mau bikin statement besar karena iman itu bukan lawan dari Hey you guys, welcome back with me Rio Pam di channel Gudang Pikiran. Welcome to Gudang Pikiran. Justru, sains dan filosofi itu hal terbaik untuk iman kita naik level. Karena hari ini gue mau bedah 3 topik gila. Nabi Idris dan surga, dimensi paralel, dan Hajar Aswad yang semulanya putih menjadi hitam gara-gara dosa lu. Kisah Nabi Idris yang diangkat derajatnya ke martabat yang lebih tinggi itu ada di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 57, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Tapi riwayat yang soal sendalnya ketinggalan di surga itu hanya sebuah clue filosofis. Kenapa? Karena kenikmatan surga sulit dibayangkan oleh IQ lo yang 78 itu. Logikanya, kalau sudah ngerasain surga, manusia pasti ogah untuk diajak keluar. Sekarang kita coba ubah ke kacamata fisika teoritis. Gue mau jelasin dulu apa itu teori string. Jadi, teori string adalah kerangka teoritis dalam fisika yang mengemukakan bahwa partikel dasar alam semesta bukanlah titik, melainkan objek satu dimensi yang disebut string yang bergetar. Getaran-getaran dari string inilah yang menentukan sifat-sifat partikel, seperti massa dan muatannya, serta menciptakan interaksi antar partikel. Teori ini bertujuan untuk menyatukan semua gaya fundamental alam, termasuk gravitasi, dalam satu kerangka kerja tunggal, dan memperkirakan adanya dimensi ekstra selain 4 dimensi ruang dan waktu yang kita kenal. Jadi guys, kita itu hidup di 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Tapi guys, teori string bilang alam semesta kita mungkin mempunyai 10 atau bahkan 11 dimensi total. Nah, buat lo yang ngira selama ini surga adanya di atas awan, coba deh bayangin ada 6 atau 7 dimensi yang tergulung atau compactified. Saking kecilnya, kita nggak bisa lihat dimensi itu. Gimana kalau surga dan neraka itu tidak berada di atas atau di bawah secara lokasi 4D, tapi berada di dimensi yang berbeda secara fundamental? Surga adalah realitas yang beroperasi di dimensi yang hanya bisa diakses ketika jiwa sudah keluar dari belenggu dimensi 4D ini. Kalau ilmuwan saja yakin ada dimensi dan realitas yang tidak bisa kita sentuh, kenapa kita ragu mempercayai alam gaib yang sudah diinfokan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi kepikiran kan? Oke, sekarang kita pindah ke Mekah. Di sana ada batu keramat yang sering jadi rebutan, yaitu adalah Hajar Aswad. Lalu kenapa batu ini menjadi hitam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu.
dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Gila gak tuh? Batu dari surga aja yang limited edition dan kualitasnya premium bisa ternoda gara-gara dosa. Coba bayangin, kita sholat, kita ibadah, kita puasa, tapi masih gibah dikit-dikit scroll TikTok, lihat tobrut goyang-goyang. Sekelas batu dari surga aja bisa menghitam karena dosa, apalagi akal, hati, dan pikiran kita. Sekarang kita pindah ke kacamata geologi. Banyak ilmuwan berspekulasi bahwa Hajar Aswad adalah batu meteorit. Kenapa? Karena komposisinya tidak biasa. Ingat guys, ini hanya spekulasi saja ya. Belum ada penelitian resmi tentang komposisi sebenarnya dari Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad belum pernah dianalisis secara menyeluruh menggunakan teknik ilmiah modern karena beberapa alasan. Alasan yang sebagian besarnya berkaitan dengan penghormatan keagamaan yang mendalam dan sensitivitas lokasi sucinya. Kalau hadis bilang dari surga dan sains bilang dari luar dunia atau meteorit, itu namanya bukan bentrok guys, itu adalah klop atau match. Ibaratnya Tuhan bilang gini, nih gue kirim batu dari langit dalam kurung surga, dan sains berkata batu ini pasti datang dari langit atau luar angkasa. Jadi pesan dari masalah ini adalah bahwa Hajar Aswad adalah sakramen fisik. Dia bukti nyata di bumi bahwa ada materi yang berasal dari tempat yang lebih tinggi. Oke, ini adalah poin paling berat. Kenapa dosa bisa menghitamkan materi? Jadi dosa itu bukan data yang berada di harddisk amal. Hadis ini mengajarkan kita bahwa dosa itu adalah energi yang negatif dan mempunyai daya rusak yang nyata. Oke, mari kita analogikan. Awalnya Hajar Aswad itu putih atau suci, materi yang paling murni seperti salju atau susu. Ibaratnya seperti logam mulia yang tidak bereaksi, bisa menghitam karena dosa atau energi negatif yang menyebabkan oksidasi spiritual. Jadi, batu itu saking sensitifnya bereaksi terhadap polusi spiritual dari Bani Adam. Kalau batu saja bisa menghitam gara-gara dosa, bagaimana dengan hati kita? Kalau hati lo cuman diisi dengan iri, dengki, dan banyak menyakiti hati orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial, jangan kaget kalau hati lo lebih gelap dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu menghitam buat menjadikan kita pelajaran bahwa dosa itu nyata adanya dan merusak. Kadang kita itu terlalu fokus dengan apa yang terlihat seperti ibadah dan ritual, sampai lupa pada yang tidak terlihat atau kualitas hati. Hajar Aswad ada di sana, di pusat bumi, di depan mata kita, buat ngingetin, jaga hatimu karena dampaknya sekuat ini. Dari kisah sendalnya Nabi Idris alaihissalam yang ada di surga, sampai ke batu yang ternoda oleh dosa, intinya cuma satu, iman sejati butuh nalar yang sehat. Bukan hanya percaya dan cukup imani saja. Karena banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang mengajak dan menyuruh kita untuk berpikir. Menurut gue, nggak apa-apa bertanya pertanyaan tentang dimensi, tentang asal-usul materi, atau tentang apapun yang di luar syariat. Itu semua bukan merusak iman. Justru, ilmu pengetahuan adalah senter yang membantu kita. Betapa agungnya konsep-konsep ilmu keagamaan. Sains bilang ada dimensi yang tidak bisa kita lihat dalam kurung, alam gaib, dan sains juga bilang materi bisa datang dari luar angkasa atau asal-usul Hajar Aswad. Sekarang gue nantang buat lo yang cuman modal iman saja,
stop jadi umat yang kurang critical thinking. Jadi berimanlah lo dengan akal yang powerful. Pakai akal lo buat ngesinkronin semua fakta yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sampai ke teori string. Kenapa? Karena kalau batu yang berasal dari surga saja bisa gelap karena dosa kita, betapa gelapnya hati kita ini kalau kita cuman skip semua pelajaran ini. Gimana? Otak lu sudah mulai tercerahkan? Kalau lu suka konsep tentang filosofi, agama, dan sains seperti ini, jangan lupa like video ini, komen di bawah. Menurut lo, dimensi ke-6 itu isinya apa guys? Subscribe dan nyalain lonceng agar lo tidak ketinggalan video menarik seperti ini. Thanks yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Adios.